Suamiku selalu curi-curi waktu untuk pergi mancing setiap hari. Diam-diam, aku mengikutinya dari belakang. Saat aku tahu kebenarannya, ternyata ia selama ini pergi mancing hanya alasan untuk bisa berdua dengan selingkuhannya. Senyum Mas Arya merekah saat ia meraih ponselnya. Matanya berbinar lebih cerah dari biasanya. Aku, yang duduk di seberangnya di meja makan, hanya bisa mengamatinya dalam diam. Kami sudah menikah hampir 10 tahun. Dan aku hafal setiap ekspresinya. Senyum itu terasa asing, bukan senyum hangat yang biasa ia berikan padaku, melainkan senyum penuh rahasia. Seolah ada dunia lain yang hanya ia yang tahu. Siap mancing sayang? Tanyanya. Suaranya terdengar sedikit terlalu bersemangat. Seperti biasa, jawabku singkat. Mencoba menyembunyikan nada sinis. Setiap akhir pekan, dulu, aku senang sekali saat Mas Arya bersemangat dengan hobinya. Aku mendukungnya sepenuhnya. Tapi belakangan ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia jadi lebih sering mancing daripada sebelumnya. Terkadang bahkan di hari kerja, alasannya selalu sama. Stres kerjaan, sayang, mancing itu terapi. Aku ingin percaya. Aku sangat ingin percaya. Tapi instingku berteriak sebaliknya. Ada yang disembunyikannya. Kecurigaanku mulai tumbuh sejak beberapa bulan lalu. Mas Arya jadi lebih sering menghabiskan waktu di depan layar ponselnya, terutama saat malam hari. Ia selalu memasang wajah serius saat bermain Facebook, dan buru-buru menutup aplikasinya jika aku mendekat. Awalnya, aku mencoba mengabaikan. Mungkin saja ia sedang mengejar target kerjaan, atau sekadar mencari hiburan. Tapi lama-kelamaan, hatiku mulai gelisah. Suatu malam, saat Mas Arya mandi, aku memberanikan diri membuka ponselnya. Jantungku berdebar kencang, merasa bersalah, sekaligus penasaran. Aku tahu ini salah, melanggar privasinya. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku membuka aplikasi Facebook dan melihat riwayat obrolannya. Tidak ada yang mencurigakan di obrolan dengan teman-temannya. Tapi, kemudian, mataku tertuju pada satu nama yang asing. Dwi, tanganku gemetar saat membuka obrolan itu, dan seketika duniaku runtuh. Pesan-pesan mesra, panggilan sayang, emoji ciuman. Semua bukti itu terpampang jelas di depan mataku. Mas Arya tidak hanya bermain Facebook, ia sedang bermesraan dengan wanita lain. Wanita yang bahkan tidak kukenal. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipiku. Aku merasa dikhianati, diremehkan, dan dibodohi. Selama ini, aku percaya sepenuhnya padanya. Aku mencintainya dengan sepenuh hati. Tapi ia malah menusukku dari belakang. Aku menutup ponselnya dengan kasar dan mengembalikannya ke tempat semula. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Saat Mas Arya keluar dari kamar mandi, aku mencoba bersikap seperti biasa. Aku tersenyum tipis dan bertanya tentang persiapannya untuk memancing. Ia menjawab dengan santai, seolah tidak ada yang terjadi. Melihat wajahnya yang tanpa dosa itu, hatiku semakin hancur. Aku benci kebohongannya. Aku benci pengkhianatannya. Dan yang paling ku benci, aku benci karena masih mencintainya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan pesan-pesan itu, senyum rahasianya, dan semua kebohongannya. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Kecurigaan itu telah berubah menjadi keyakinan yang menyakitkan. Dan aku harus mencari tahu kebenaran sepenuhnya, meskipun itu akan menghancurkanku. Malam itu, aku memaksakan diri untuk tidur di samping Mas Arya. Meskipun setiap sentuhannya membuatku jijik, aku berpura-pura terlelap, menunggu sampai ia benar-benar tertidur. Begitu kurasa napasnya sudah teratur dan dalam, aku bangkit perlahan dan kembali meraih ponselnya. Kali ini, aku tidak hanya membuka obrolan dengan Dewi Anggraeni, aku menjelajahi profilnya. Foto-fotonya menampilkan seorang wanita yang jauh lebih muda dariku, dengan senyum menawan dan mata yang berbinar-binar. Ia tampak bahagia, seolah tidak ada beban di dunia ini. Ironis sekali. Aku memeriksa unggahannya. Tidak ada yang secara langsung mengindikasikan hubungannya dengan Mas Arya, tapi ada beberapa status yang terasa ambigu. Seperti merindukan seseorang yang seharusnya tidak kurindukan, atau menunggu waktu yang tepat untuk bersatu. Aku merasa mual, kemudian
Aku memutuskan untuk memeriksa aktivitas Mas Arya di Facebook. Aku melihat komentar-komentarnya di unggahan Dewi Anggraeni. Komentar-komentar itu tampak biasa saja di permukaan, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih di baliknya. Ada kode rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Aku juga menemukan beberapa grup memancing yang diikuti. Mas Arya, aku membuka salah satu grup dan mencari namanya. Di sana, aku menemukan beberapa unggahannya tentang hasil tangkapannya, lengkap dengan foto-foto pemandangan indah di sekitar lokasi memancing. Aku perhatikan, beberapa foto diambil di tempat yang sama dengan foto-foto yang diunggah Dewi Anggraeni. Lokasi terpencil, jauh dari keramaian, tempat yang sempurna untuk berselingkuh. Aku semakin marah dan sakit hati. Mas Arya tidak hanya berbohong padaku, ia juga memanfaatkan hobinya sebagai kedok untuk menutupi perselingkuhannya. Ia menjadikan memancing sesuatu yang seharusnya menjadi kegiatan yang menyenangkan dan menenangkan, menjadi alat untuk mengkhianatiku. Tiba-tiba, aku teringat, beberapa waktu lalu, Mas Arya pernah memintaku untuk menambahkan Dewi Anggraeni sebagai teman di Facebook. Katanya, ia adalah teman lama yang ingin menjalin silaturahmi. Aku menolak saat itu, merasa tidak nyaman dengan permintaannya. Sekarang, aku mengerti kenapa ia memintaku melakukan itu. Ia ingin menghilangkan kecurigaanku, membuatku merasa bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku membuka daftar temanku di Facebook dan mencari nama Dewi Anggraeni. Tidak ada. Aku bernapas lega. Setidaknya, aku tidak terjebak dalam permainan liciknya. Tapi kemudian, aku berpikir, bagaimana jika mereka memiliki akun palsu? Bagaimana jika mereka berkomunikasi melalui aplikasi lain? Aku merasa paranoia mulai menggerogotiku. Aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Mas Arya lebih jauh. Aku membuka aplikasi pesan dan mencari nama Dewi Anggraeni. Tidak ada. Aku mencoba mencari dengan nama panggilan atau kata kunci lain yang mungkin mereka gunakan. Tetap tidak ada. Aku hampir menyerah. Merasa bodoh karena telah berharap menemukan sesuatu. Tapi kemudian, mataku tertuju pada sebuah aplikasi yang jarang digunakan Mas Arya. Notes. Aku membuka aplikasi itu dan menemukan sebuah catatan yang berjudul Rencana Mancing. Di dalamnya, terdapat daftar perlengkapan memancing, lokasi, dan waktu. Tapi di bagian paling bawah, ada sebuah kalimat yang ditulis dengan huruf yang berbeda. Jangan lupa bahwa Dewi. Aku merasa seperti tersambar petir. Dewi bukan hanya nama selingkuhannya, tapi juga kode rahasia mereka. Mereka menggunakan aplikasi Notes untuk berkomunikasi tanpa meninggalkan jejak. Aku menutup aplikasi itu dengan gemetar. Bukti perselingkuhan Mas Arya sudah sangat jelas dan tak terbantahkan. Aku tidak bisa lagi menyangkalnya. Aku harus menghadapi kenyataan pahit ini. Tapi bagaimana caranya? Apa yang harus kulakukan? Air mata kembali membasahi pipiku. Aku merasa hancur, marah, dan bingung. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Setelah malam penuh air mata dan amarah, aku memutuskan untuk mengambil tindakan. Aku tidak bisa terus berdiam diri dan menjadi korban kebohongan Mas Arya. Aku harus membuktikan perselingkuhannya secara langsung. Dengan mata kepala sendiri, ide itu muncul begitu saja di benakku. Aku akan mengikutinya saat ia pergi memancing. Awalnya, aku ragu. Aku tidak tahu apa-apa tentang memancing. Aku juga takut ketahuan dan merusak rencanaku. Tapi kemudian, aku teringat kata-kata bijak yang pernah kubaca. Jika kamu ingin mengetahui kebenaran, kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Aku mulai menyusun rencana dengan hati-hati. Aku mencari informasi tentang lokasi memancing yang sering dikunjungi Mas Arya melalui grup Facebook yang ia ikuti. Aku juga mempelajari cara melacak lokasi seseorang tanpa diketahui melalui internet. Aku tahu, ini mungkin ilegal dan tidak etis, tapi aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku memutuskan untuk menggunakan aplikasi pelacak lokasi di ponselnya. Aku tahu ini berisiko, karena ia pasti akan curiga jika menemukan aplikasi aneh di ponselnya. Tapi aku harus mencoba dengan memanfaatkan kelengahan Mas Arya. Aku mengunduh aplikasi pelacak lokasi di ponselnya dan menyembunyikannya di folder
yang jarang ia buka. Aku mengaktifkan fitur berbagi lokasi dan mengirimkan undangan ke emailku. Aku bernapas lega saat undangan itu berhasil kukonfirmasi tanpa sepengetahuannya. Sabtu pagi tiba. Mas Arya bangun dengan semangat dan bersiap-siap untuk pergi memancing. Aku berusaha bersikap biasa saja, meskipun jantungku berdebar kencang. "Hati-hati ya sayang," kataku sambil memberikan bekal makanan dan minuman. "Siap Bu," jawabnya sambil mencium keningku. "Doakan dapat banyak ikan ya." Aku tersenyum paksa. Semoga berhasil. Setelah Mas Arya pergi, aku segera membuka aplikasi Google Maps di ponselku dan melihat lokasi terakhirnya. Ia sedang menuju ke sebuah danau yang terletak di daerah pegunungan. Sekitar 2 jam dari rumah kami, aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku menyewa mobil dan mulai melaju menuju lokasi yang tertera di Google Maps. Aku berusaha menjaga jarak aman agar tidak ketahuan. Perjalanan terasa sangat panjang dan menegangkan. Aku terus memantau pergerakan Mas Arya melalui aplikasi pelacak lokasi. Sesekali, aku merasa ragu dan ingin membatalkan rencanaku. Tapi kemudian, aku teringat semua kebohongannya, pengkhianatannya, dan rasa sakit yang ia timbulkan. Aku tidak boleh menyerah. Akhirnya, aku tiba di dekat danau yang dituju. Aku memarkirkan mobilku di tempat yang tersembunyi dan mulai berjalan kaki menuju danau. Aku berusaha menyamar dengan mengenakan topi dan kacamata hitam agar tidak dikenali. Kejauhan, aku melihat Mas Arya sedang duduk di tepi danau, memancing dengan tenang, tapi ia tidak sendirian. Di sampingnya duduk seorang wanita yang sangat kukenal, Dewi Anggraeni. Mereka tertawa dan bercanda, seolah tidak ada beban di dunia ini. Mereka saling menyentuh dan berpegangan tangan. Aku merasa mual dan marah melihat kemesraan mereka. Aku ingin menghampiri mereka dan melabrak mereka saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Aku harus mengumpulkan bukti yang cukup sebelum bertindak. Aku mengambil beberapa foto dan video sebagai bukti perselingkuhan mereka. Aku juga merekam percakapan mereka dari kejauhan. Meskipun suaranya tidak terlalu jelas, aku bisa mendengar mereka saling memanggil sayang dan merencanakan liburan bersama. Setelah merasa cukup mengumpulkan bukti, aku memutuskan untuk mendekati mereka. Aku berjalan dengan langkah mantap menuju tempat mereka berada. Mas Arya dan Dewi Anggraeni terkejut melihatku. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tahu permainan mereka telah berakhir. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Mas Arya dengan gugup. Aku tersenyum sinis. "Aku hanya ingin melihat sendiri, dengan mata kepala sendiri, kebohonganmu." Dewi Anggraeni berusaha menghindar, tapi aku menghadangnya. "Kamu, teman macam apa kamu ini? Kamu tega menusukku dari belakang." Suasana menjadi sangat tegang. Aku tahu, ini baru permulaan, pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Konfrontasi singkat di tepi danau itu hanya awal dari perang yang sebenarnya. Setelah mengungkapkan kehadiranku, aku tidak menunggu reaksi Mas Arya dan Dewi Anggraeni. Aku berbalik dan pergi, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan. Aku tahu, aku telah menabuh genderang perang di dalam mobil sewaan. Air mataku kembali tumpah. Aku merasa hancur, marah, dan jijik. Tapi, di saat yang sama, aku juga merasa lega. Beban yang selama ini kupikul akhirnya terlepas. Aku tidak perlu lagi berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tidak perlu lagi menyembunyikan rasa sakitku melojukan. Mobilku kembali ke rumah. Dengan pikiran berkecamuk, aku harus merencanakan langkah selanjutnya. Aku tidak bisa membiarkan Mas Arya dan Dewi Anggraeni lolos begitu saja. Aku harus membuat mereka membayar atas semua yang telah mereka lakukan padaku. Namun, aku tahu bahwa balas dendam tidak akan menyelesaikan masalahku. Balas dendam mungkin akan memberikan kepuasan sesaat, tetapi tidak akan mengembalikan kebahagiaanku. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar membalas dendam. Aku harus membangun kembali diriku, menemukan kekuatan dan kebahagiaan yang telah hilang. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar mandi dan membersihkan diri. Aku merasa kotor dan jijik, seolah perselingkuhan Mas Arya telah mengotori seluruh tubuhku. Aku berdiri di bawah pancuran air panas selama berjam-jam, mencoba menghilangkan semua rasa sakit dan amarahku. Setelah selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi
dan melihat diriku di cermin. Wajahku pucat, mataku sembab, dan rambutku berantakan. Aku tampak seperti orang yang sudah kehilangan harapan. Aku menatap diriku sendiri dalam-dalam. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh membiarkan Mas Arya menghancurkanku. Aku harus bangkit dan menunjukkan padanya bahwa aku lebih kuat dari yang ia kira. Aku mulai mencari dukungan dari orang-orang terdekatku. Aku menghubungi sahabat-sahabatku dan menceritakan semua yang telah terjadi. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan. Aku merasa lega bisa berbagi beban dengan mereka. Aku juga berkonsultasi dengan seorang psikolog. Ia membantuku untuk memahami dampak perselingkuhan terhadap kesehatan mentalku. Ia menjelaskan bahwa perselingkuhan dapat menyebabkan depresi, kecemasan, PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, dan berbagai masalah emosional lainnya. Itu juga membantuku untuk mengatasi rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri yang sering muncul setelah perselingkuhan. Ia meyakinkanku bahwa aku tidak bersalah atas apa yang telah terjadi. Aku adalah korban dari kebohongan dan pengkhianatan Mas Arya. Selain mencari dukungan dari orang lain, aku juga mulai melakukan aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan. Aku kembali menekuni hobiku, membaca buku, menonton film, dan berolahraga. Aku juga mencoba hal-hal baru yang belum pernah kulakukan sebelumnya, seperti mengikuti kelas memasak dan belajar bahasa asing. Aku menyadari bahwa aku harus mencintai diriku sendiri terlebih dahulu sebelum bisa mencintai orang lain. Aku harus fokus pada kebahagiaanku sendiri dan tidak membiarkan Mas Arya merusak hidupku. Aku juga mulai merencanakan balas dendamku dengan hati-hati. Aku tidak ingin melakukan sesuatu yang gegabah dan merugikan diriku sendiri. Aku ingin membuat Mas Arya menyesal atas semua yang telah ia lakukan padaku. Aku tahu, balas dendam bukanlah solusi yang ideal, tapi aku merasa bahwa aku berhak untuk mendapatkan keadilan. Aku ingin Mas Arya merasakan sakit yang sama seperti yang kurasakan. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti perselingkuhannya dengan lebih teliti. Aku mencari informasi tentang aset-asetnya, rekening banknya, dan semua hal yang bisa kupakai untuk melawannya di pengadilan nanti. Aku juga menghubungi seorang pengacara untuk mendapatkan nasihat hukum. Pengacara itu menjelaskan hak-hakku sebagai seorang istri yang telah dikhianati. Ia juga membantuku untuk mempersiapkan gugatan cerai dan tuntutan gonogini. Aku tahu proses ini akan panjang dan melelahkan, tapi aku siap menghadapinya. Aku tidak akan menyerah sampai aku mendapatkan apa yang menjadi hakku. Aku telah memutuskan, aku akan bercerai dari Mas Arya. Aku tidak bisa lagi hidup bersamanya setelah semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah aku ingin memulai hidup baru tanpa dia. Aku tahu ini akan menjadi keputusan yang sulit dan menyakitkan, tapi aku yakin ini adalah keputusan yang terbaik untukku. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan, aku pantas mendapatkan cinta yang tulus, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merampasnya dariku. Setelah beberapa minggu berkonsultasi dengan psikolog dan pengacara, aku merasa lebih kuat dan siap untuk menghadapi Mas Arya. Aku telah mengumpulkan semua bukti perselingkuhannya, menyusun gugatan cerai, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi di pengadilan. Aku tahu, ini akan menjadi proses yang panjang dan melelahkan, tetapi aku bertekad untuk memperjuangkan hakku. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa kembali berkas-berkas perceraian, pengacaraku menghubungiku dengan nada serius. Ada informasi baru yang perlu Anda ketahui, katanya. Ini mungkin akan mengubah arah gugatan Anda. Jantungku berdebar kencang. Informasi apa lagi yang bisa lebih buruk dari perselingkuhan? Pengacaraku menjelaskan bahwa ia telah menemukan bukti bahwa Mas Arya telah lama berencana untuk meninggalkan aku dan menikah dengan Dewi Anggraeni. Bahkan, mereka telah membeli sebuah rumah di luar kota dan berencana untuk memulai hidup baru bersama setelah perceraian kami selesai. Aku terkejut mendengar informasi ini. Aku tidak menyangka Mas Arya bisa begitu tega merencanakan semuanya di belakangku. Aku merasa seperti orang bodoh yang telah dibutakan oleh cinta. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah informasi yang pengacaraku temukan tentang Dewi Anggraeni. Ternyata,
Ia bukanlah wanita biasa. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak koneksi dan kekayaan. Ia juga dikenal sebagai seorang wanita yang licik dan manipulatif. Pengacaraku menduga bahwa Dewi Anggraeni mendekati Mas Arya bukan karena cinta, melainkan karena ia ingin memanfaatkan posisinya dan kekayaannya. Ia mungkin saja berencana untuk menguras harta Mas Arya dan meninggalkannya setelah mendapatkan apa yang ia inginkan. Aku merasa jijik dan marah mendengar dugaan ini. Mas Arya telah dibutakan oleh pesona Dewi Anggraeni dan tidak menyadari bahwa ia sedang diperalat. Ia telah mempertaruhkan segalanya demi seorang wanita yang tidak mencintainya. Namun, di saat yang sama, aku juga merasa kasihan pada Mas Arya. Ia telah menjadi korban dari permainannya sendiri. Ia telah menghancurkan pernikahannya demi sebuah ilusi. Informasi ini mengubah segalanya. Aku tidak lagi hanya ingin membalas dendam pada Mas Arya dan Dewi Anggraeni. Aku juga ingin menyelamatkan Mas Arya dari jeratan wanita licik itu. Aku memutuskan untuk mengubah strategi balas dendamku. Aku tidak akan lagi fokus pada menghukum Mas Arya dan Dewi Anggraeni. Aku akan fokus pada mengungkap kebenaran dan menyelamatkan Mas Arya dari kebodohannya. Aku menghubungi beberapa teman dekat Mas Arya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Aku menunjukkan bukti-bukti perselingkuhannya dan menjelaskan dugaanku tentang motif Dewi Anggraeni. Awalnya, mereka tidak percaya. Mereka mengira aku hanya ingin memfitnah Mas Arya dan Dewi Anggraeni. Tapi setelah melihat bukti-bukti yang kubawa, mereka akhirnya menyadari kebenaran. Mereka merasa marah dan kecewa pada Mas Arya dan Dewi Anggraeni. Mereka berjanji untuk membantuku mengungkap kebenaran dan menyelamatkan Mas Arya. Kami mulai menyusun rencana untuk mengungkap kebohongan Dewi Anggraeni. Kami mencari informasi tentang masa lalunya, koneksinya, dan semua hal yang bisa kami gunakan untuk membongkar kedoknya. Kami juga menghubungi beberapa media untuk memberitakan tentang perselingkuhan Mas Arya dan Dewi Anggraeni. Kami berharap dengan adanya pemberitaan ini, Mas Arya akan tersadar dan meninggalkan Dewi Anggraeni. Aku tahu, rencana ini sangat berisiko. Aku bisa saja kehilangan segalanya jika rencana ini gagal. Tapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Mas Arya dan diriku sendiri. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang sampai akhir untuk mengungkap kebenaran dan mendapatkan keadilan. Aku tidak akan membiarkan Mas Arya dan Dewi Anggraeni menghancurkan hidup. Setelah berminggu-minggu merencanakan dan mengumpulkan bukti, saatnya tiba untuk melancarkan balas dendamku. Aku tahu apa yang kulakukan ini berisiko dan bisa berujung pada masalah hukum. Tapi aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku harus mengungkap kebenaran dan menyelamatkan Mas Arya dari jeratan Dewi Anggraeni. Meskipun itu berarti aku harus mempertaruhkan segalanya. Pertama-tama, aku dan teman-temanku menyebarkan informasi tentang perselingkuhan Mas Arya dan Dewi Anggraeni ke media sosial. Kami tidak asal menyebar fitnah, tapi menyertakan bukti-bukti yang valid, seperti foto-foto kemesraan mereka, transkrip percakapan, dan informasi tentang aset yang mereka beli bersama. Tujuanku bukan untuk mempermalukan Mas Arya atau Dewi Anggraeni, tapi untuk membuka mata Mas Arya dan membuat orang lain tahu tentang kebusukan Dewi Anggraeni. Menyebarkan informasi pribadi seseorang ke media sosial bisa berakibat hukum. Tapi aku yakin, kebenaran harus diungkapkan, meskipun itu menyakitkan. Aku siap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin timbul selain menyebarkan informasi ke media sosial. Aku juga menghubungi keluarga Mas Arya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Awalnya, mereka tidak percaya. Mereka mengira aku hanya ingin merusak reputasi Mas Arya. Tapi setelah melihat bukti-bukti yang kubawa, mereka akhirnya menyadari kebenaran. Mereka merasa marah dan kecewa pada Mas Arya dan Dewi Anggraeni. Mereka berjanji untuk membantuku mengungkap kebenaran dan menyelamatkan Mas Arya. Bersama keluarga Mas Arya, kami mendatangi Dewi Anggraeni dan memintanya untuk menjauhi Mas Arya. Kami mengungkap semua kebohongannya dan memperingatkannya untuk tidak memanfaatkan Mas Arya demi kepentingannya sendiri. Dewi Anggraeni
tentu saja membantah semua tuduhan kami. Ia bersikeras bahwa ia mencintai Mas Arya dengan tulus dan tidak memiliki niat buruk apapun. Tapi kami tidak percaya padanya. Kami tahu ia hanya berusaha untuk menutupi kebohongannya. Setelah berdebat panjang lebar, Dewi Anggraeni akhirnya mengaku bahwa ia memang mendekati Mas Arya karena ia ingin memanfaatkan posisinya dan kekayaannya. Ia tidak pernah mencintai Mas Arya. Ia hanya menginginkan uangnya. Kami merasa lega mendengar pengakuannya. Akhirnya, kebenaran telah terungkap. Kami kemudian membawa Mas Arya menemui psikolog. Psikolog itu membantunya untuk memahami dampak perselingkuhan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Psikolog itu juga membantunya untuk mengatasi rasa bersalah dan malu yang ia rasakan. Setelah beberapa sesi terapi, Mas Arya akhirnya menyadari kesalahannya. Ia merasa sangat menyesal telah mengkhianati aku dan keluarganya. Ia berjanji untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali menjadi suami dan ayah yang baik. Aku merasa lega dan bahagia melihat perubahan pada Mas Arya. Aku tahu ia telah belajar dari kesalahannya dan siap untuk memulai hidup baru. Namun, aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang telah terjadi. Luka yang ia torehkan terlalu dalam untuk bisa sembuh dalam waktu singkat. Aku masih membutuhkan waktu untuk memproses semua ini dan memutuskan apakah aku bisa memberinya kesempatan kedua atau tidak. Untuk saat ini, aku memutuskan untuk fokus pada diriku sendiri dan anak-anakku. Aku ingin membangun kembali hidupku dan menemukan kebahagiaan yang telah hilang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku yakin aku akan bisa melewati semua ini dengan tegar. Aku juga mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Aku tahu ini adalah keputusan yang sulit dan menyakitkan. Tapi aku merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan dan memulai hidup baru. Aku akan menuntut hak-hakku sebagai seorang istri yang telah dikhianati, termasuk hak atas Gonogini dan hak asuh anak. Aku tidak akan membiarkan Mas Arya lolos begitu saja setelah semua yang telah ia lakukan padaku. Beberapa bulan berlalu sejak aku melayangkan gugatan cerai. Proses persidangan berjalan panjang dan melelahkan, namun aku berhasil melewatinya dengan bantuan pengacaraku dan dukungan dari keluarga serta teman-teman. Sesuai, aku mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama karena aku dan Mas Arya adalah pasangan Muslim. Aku menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, seperti surat nikah, KTP, dan bukti-bukti perselingkuhan Mas Arya. Selama proses mediasi, aku dan Mas Arya bertemu beberapa kali untuk mencoba menyelesaikan masalah kami secara damai. Namun, usahanya sia-sia. Luka yang ada di hatiku terlalu dalam untuk bisa disembuhkan. Aku tidak bisa lagi mempercayai Mas Arya setelah semua kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan. Akhirnya, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan ceraiku. Aku merasa lega dan bahagia mendengar putusan itu. Aku akhirnya bebas dari pernikahan yang dan siap untuk memulai hidup baru. Putusan pengadilan juga mencakup hak asuh anak yang jatuh kepadaku. Selain itu, aku juga mendapatkan sebagian dari harta Gonogini. Meskipun uang bukanlah segalanya, setidaknya aku merasa mendapatkan keadilan setelah semua yang kualami. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, aku mengambil akta cerai di pengadilan. Akta cerai itu adalah bukti resmi bahwa aku telah bercerai secara sah dengan Mas Arya. Aku menggenggam akta cerai itu. Ini adalah simbol kebebasanku, simbol kemenanganku atas masa lalu yang kelam. Masa iddah selama 90 hari terasa seperti siksaan. Aku merasa tidak sabar untuk segera memulai hidup baru. Aku ingin melupakan semua kenangan buruk tentang Mas Arya dan fokus pada masa depan setelah masa iddah berakhir. Aku mulai menata hidupku kembali. Aku membeli sebuah rumah kecil di pinggir kota dekat dengan sekolah anak-anakku. Aku juga membuka sebuah toko kue kecil-kecilan sesuai dengan hobiku. Aku ingin mandiri secara finansial dan memberikan yang terbaik untuk anak-anakku. Aku juga mulai membuka diri untuk hubungan yang baru. Aku mengikuti beberapa kegiatan sosial dan bertemu dengan orang-orang baru. Aku tidak terburu-buru untuk mencari pengganti Mas Arya. Aku ingin menikmati hidupku sendiri
dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria yang sangat baik dan perhatian. Ia adalah seorang duda yang memiliki 2 orang anak. Kami memiliki banyak kesamaan dan merasa nyaman satu sama lain. Setelah beberapa bulan berpacaran, kami memutuskan untuk menikah. Aku merasa bahagia dan bersyukur bisa menemukan cinta yang baru setelah mengalami pengalaman pahit di masa lalu. Pernikahan kami berjalan lancar dan harmonis. Kami saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Kami juga saling menyayangi anak-anak kami seperti anak sendiri. Aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Kadang-kadang, kita harus mengalami masa-masa sulit untuk bisa menghargai kebahagiaan yang ada di depan mata. Aku juga belajar bahwa balas dendam bukanlah solusi yang terbaik. Balas dendam hanya akan memperpanjang penderitaan kita. Lebih baik memaafkan dan melupakan masa lalu, serta fokus pada membangun masa depan yang lebih baik. Aku bersyukur bisa melewati semua ini dengan tegar dan menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Aku tahu, hidupku tidak akan pernah sempurna, tapi aku bertekad untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kucintai.